Halo Smart People, CFDS Explains kali ini akan membahas mengenai suatu isu yang sekarang lagi hangat loh. Pasti Smart People sudah dengarkan istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Tapi, gimana sih perkembangan dari AI ini, khususnya dari sisi regulasi? Perlu diregulasi secara khusus nggak sih? Apa mungkin suatu hari nanti AI ini bisa jadi kayak Terminator? Yuk kita bahas lebih dalam tentang AI. Banyak yang tidak sadar bahwa AI telah banyak dipakai dan penggunaannya mentransformasi hidup kita. Dari aplikasi penerjemah hingga asisten pribadi virtual, teknologi ini membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan, perusahaan teknologi besar di dunia berlomba-lomba mengembangkan AI dalam skala yang ambisius. Namun, pesatnya perkembangan AI juga memunculkan kekhawatiran terkait privasi, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Bagaimana berbagai negara mengatasi masalah ini? Di Uni Eropa, EU AI Act akan menjadi regulasi komprehensif pertama di dunia terkait AI yang targetnya akan diterbitkan pada akhir tahun 2023. Mereka mengadopsi pendekatan hukum yang berlaku secara horizontal untuk semua sektor yang melibatkan AI. Sedangkan Inggris mengadopsi pendekatan pro-inovasi yang mengedepankan aturan sektoral sesuai penggunaan AI masing-masing, serta penetapan prinsip-prinsip dalam pemanfaatan teknologi AI secara aman dan bertanggung jawab. Misalnya, untuk sektor kesehatan, dalam National Health Service terdapat AI Lab tersendiri. Sementara di Cina, mereka menggabungkan pendekatan hukum dan etika, mengatur pedoman etika sambil mengatur dengan ketat aspek AI tertentu agar sejalan dengan kepentingan domestik. Lalu, Singapura memiliki Personal Data Protection Commission yang merilis Proposed AI Advisory Guidelines, sebuah pedoman yang fokus pada pengembangan model atau sistem AI serta pengumpulan data pribadi untuk keputusan, rekomendasi, dan prediksi. Terakhir, di Amerika Serikat, meskipun belum ada regulasi khusus, pada 30 Oktober 2023, Presiden Joe Biden mengeluarkan Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence yang memuat standar pengembangan dan pemanfaatan AI dan fokus pada pelindungan individu dan hak asasi manusia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk AI. Namun, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan AI, seperti perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan AI dan pelindungan data pribadi. Salah satunya adalah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, sebuah pedoman kebijakan nasional yang menentukan 4 area fokus dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia. Digunakan sebagai panduan oleh berbagai instansi pemerintah, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. 4 area fokus tersebut adalah 1. Strategi untuk etika dan kebijakan. 2. Strategi untuk pengembangan talenta. 3. Strategi untuk infrastruktur dan data. 4. Strategi untuk riset dan inovasi industri. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyusun surat edaran panduan etika penggunaan AI yang akan segera diterbitkan. Tantangan dalam mengatur AI di Indonesia adalah transparansi, akuntabilitas, dan kondisi black box yang sulit dipahami. Pemerintah perlu melakukan pemetaan risiko dan proses pelaporan untuk memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Model regulasi yang cocok untuk Indonesia adalah perpaduan antara pendekatan sektoral dan horizontal. Regulasi umum perlu mengatur prinsip-prinsip, pemetaan risiko, dan proses pelaporan. Sementara sektor-sektor perlu mengatur pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan setiap sektor. Dalam mengatur AI, Indonesia harus menemukan keseimbangan antara pengendalian AI yang mumpuni dan inovasi teknologi AI, seperti teknologi deteksi perubahan iklim, deteksi penyebaran penyakit, dan lainnya, yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dunia di masa depan. Regulasi yang hadir harus mendukung ekosistem pengembangan AI yang berkualitas di negeri ini. Karena namanya inovasi, masa ya dikekang? Jadi itulah mengapa keseimbangan sangat penting Smart People, agar inovasi bisa tetap berjalan dan pelindungan pun tetap dilakukan.